Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Dengan izin Allah juga kami dapat membaca kembali kitab ini, yaitu kitab pelajaran Tauhid Usul. Untuk ini kami mohon kepada Allah petunjuk dan bimbingan, dan juga kepada saudara yang berkenan hatinya untuk mendengar dan mengikutinya. Semoga mendapat petunjuk dan bimbingan Allah juga. Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah dan bimbingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan, seru sekalian alam. Segala puji bagi Tuhan, seru sekalian alam. Dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya, dan sholawat yang akmal beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW, dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Wa ba'du. Kemudian daripada itu, maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya, dan selamat daripada siksa api neraka dengan membuat taat kepada Allah Ta'ala. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil baligh. Mukallaf itu akil baligh, akal yang sudah sampai, bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut, supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalnya keduanya yang terhenti makbulnya, dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Rukun Islam. 1. Mengucap 2 kalimat syahadat. 2. Sembahyang 5 waktu. 3. Puasa bulan Ramadan. 4. Memberikan zakat. 5. Pergi haji. Itu rukun Islam. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama, yaitu mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat, yaitulah yang dikata ilmu usuluddin. Nah, ini ilmu pengetahuan Islam yang pertama, yaitu mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yaitulah yang dikatakan ilmu usuluddin. Dan ilmu tauhid. Ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini, kitab yang kita baca ini. Bermula, wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi
alaihissalatu wassalam, dan yang mustahil dan yang harus sebagaimana akan nanti tersebut, bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat. Adapun ilmu pengetahuan yang lain-lain rukun Islam, yaitulah yang dikata ilmu fikih. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya, seumpama sembahyang, puasa, demikian pula amal-amalan yang sunat atau segala amal yang hendak dikerjakannya. Bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil pada hukumnya, bermula dalilnya daripada kitab Zubat. Wa kullu man bighairi ilmin ya'lamu a'maluhu marududatu la nukbal. Artinya, tiap-tiap orang yang beramal dengan tiada ilmu, maka amalnya itu dibalikkan kepadanya yang tiada kabul lagi lakunya juga adanya. Adapun dalil wujub sekalian, adapun dalil wujubnya sekalian ilmu yang tersebut itu yaitu hadisnya Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Artinya, bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim, dan dalil bahwa ma'rifat Allah Azza wa Jalla dahulu wujubnya. Ma'rifat Allah Azza wa Jalla dahulu wujubnya dari lain-lain ilmu, yaitu dari kitab Zubat. Awwalu wajibi alal insani ma'rifatul ilahi istiqon. Artinya, yang permulaan wajib atas manusia, yaitu ma'rifat Allah dengan yakin, dan dari kitab Khutbatul Mujib Rahilina Husain, fa'lamu ayyuhal ikhwanu annal aslala wal asasa wa ma'rifatul ma'budi qoblal ibadati wa zalika haqiqatu makna syahadat. Artinya, ketahui oleh kamu bahwa asal agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya membuat ibadat padanya. Dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimat syahadat. Dan jika telah diketahui kewajiban makrifat Allah Ta'ala, itu tiap-tiap mukallaf, maka diketahui oleh ilmu bahwa artinya makrifat yaitu i'tiqad. Jadi arti makrifat yaitu i'tiqad yang jazam. Nah, itu arti makrifat yaitu i'tiqad yang jazam lagi mupakat pada hak. Nah,
pada hak dengan dalil. Dan artinya jazam, arti jazam yaitu etikot yang putus. Nah, itu arti jazam. Nah, arti jazam itu etikot yang putus, yang tiada ada saknya lagi, maka bukan sangka-sangka adanya. Dan terbagi jazam itu, dan terbagi jazam itu 4 bagian, sebagaimana di bawah ini dinukil dari ibarat kitab PJJ adanya. Yang pertama mufakat pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikatakan ma'rifat. Nah, pertama jazam mufakat pada hak dengan dalil, maka itulah yang dikatakan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu mufakat antara hak dengan dalil. Macam mana itu? Yang dikatakan hak itu dan dalil. Kalau yang dikatakan hak itu adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Firman Allah di dalam Al-Quran di surat As-Sajdah ayat 4. Allahallazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Yang artinya Allah yang telah menjadikan seluruh langit dan bumi dan segala sesuatu yang berada di antara keduanya, ini antara langit dan bumi tersebut. Nah, yang kata hak itu adalah firman, kata Allah, kabar Allah di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah menjadikan langit, bumi beserta isi antara keduanya. Nah, langit, bumi beserta isi antara keduanya itulah yang namanya dalil. Jadi antara kata Allah dalam Al-Quran dengan dalil bukti kenyataan adanya kata-kata Allah itu langit, bumi beserta isinya, itulah namanya ma'rifat. Arti mengenal. Itulah yang dikatakan ma'rifat. Paham? Itu yang dikatakan ma'rifat yang jazam, mufakat pada hak dengan dalil. Maka inilah yang dikatakan ma'rifat. Jadi mufakat pada hak dan dalil. Seperti langit, bumi beserta isinya, itu Allah yang menjadikan. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran, tidak sudah dikabarkan Allah dalam Al-Quran, itu Allahallazi khalaqas samawati wa ma bainahuma. Surat As-Sajdah ayat 4. Kita ini kadang-kadang banyak tidak tahu, banyak tidak mengerti, atau tidak mempelajari, atau memang tidaknya sama sekali. Jadi tidak tahu yang mana dalil, yang mana hak, yang mana kabar dari Al-Quran, yang mana bukti-bukti kabar dari Quran kita temui sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya itu adalah ma'rifat itu paling mudah, tak salah. Nah, itu antara dalil dan hak itu mufakat. Yang kedua jazam mufakat pada hak tetapi tiada dengan dalil, maka inilah yang dikata taklid sahih. Jazam pada mufakat pada hak tapi tiada dengan dalil, maka inilah yang dikatakan taklid yang sahih. Jazam pada mufakat pada hak itu dia yakin bahwasanya dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kata Allah. Nah, dia yakin bahwa Allah yang jadikan langit dengan bumi beserta isinya. Tapi dia tanpa merasakan dan membuktikan atau menyelidiki dengan akal pikirannya bahwa langit dan bumi itu memang benar-benar Allah yang menjadikan. Ini itu dia yakin hanya dengan dalam ucapan kata-kata. Itu jazam mufakat pada hak dan ucapan karena itu kata-kata Al-Quran, maka dia percaya, dia yakin. Nah, dengan percayanya dengan kata Al-Quran itulah sudah sahih. Ya. Sahih artinya sudah benar lah. Kepercayaannya benar kepada Al-Quran. Ketiga, jazam tiada mufakat pada hak dengan dalil. Jazam tiada mufakat pada hak dengan dalil,
maka inilah yang dikatakan jahil murakkab. Namun jazamnya yakin, tidak mempakat pada hak dan dalil. Keyakinannya itu tidak kati dasar, tidak kati bukti. Nah itu orang jahil yang murakkab. 2 kali jahil murakkab. Jahil dengan dirinya, jahil dengan keadaan yang menjadikannya. Keempat, jazam tiada mumpakat pada hak dan tiada dengan dalil. Maka inilah yang dikatakan taklid batal. Nah yang keempat ini dia jazam, tiada mumpakat, tiada hak dan tiada dalil. Maka inilah yang dikatakan taklid batal. Ialah orang batal yang tidak kata iman dan keyakinan, tidak kata ikutan. Itu batal keyakinannya, itu batal imannya, batal tidak kata dalil dan keterangan-keterangan yang diikutinya. Baik daripada Al-Quran dia tidak tahu, daripada kata-kata orang yang memahami Al-Quran tidak didengarkannya. Nah itulah yang dikatakan jahil, batal, itikadnya batal. Adapun artinya dalil, yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu kebenaran. Dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu kebenaran. Adapun dalil wujudnya Allah. Dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah itu memadai dengan dalil ijmal, yaitu keadaan bumi, langit, dan barang yang ada di dalam keduanya. Firman Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab. Artinya, bahwasanya di dalam kejadian langit dan bumi dan berselisihan malam dan siang, sesungguhnya sekalian itu menjadi pertunjukan atas keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian. Yang demikian itu bagi orang yang ada mempunyai akal pikiran, adanya. Sebagai lagi dinukil daripada ibarat surah ini dengan maknanya, adapun makrifat Allah Ta'ala dan makrifat Rasul terhenti atas pengetahuan 3 perkara yang tersimpan di dalam hukum akal, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Maka dari itu wajib diketahui akan 3 perkara itu didahulukan atas sebutan 20 sifat, dan ditambah lagi di sini sebutan hukum syarak dan hukum adi. Karena boleh dapat kita kebiadaan satu sama lain adanya. Nah, demikian dulu. Wallahu alam. InsyaAllah kita lanjutkan dengan hukum akal, hukum syarak, dan hukum adi. Karena waktunya lah singkat untuk ini jadilah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.